Selamat malam, Pak Mentor. Luar Apa biasa. sehat? Apa kabar Bu? Luar biasa. Tentu sehat ya Bu ya. Ya ini luar biasa. Malam hari ini bisa bersama kembali dengan Ibu Mentor. Ya setelah sebulan kemarin mengadakan training dan kemudian hari ini bisa bertemu kembali. Ya ini adalah juga anugerah dari Tuhan. Semoga Bu Mentor keluarga juga sehat dan tetap mengedepankan dalam menjalankan bisnis ini sesuai dengan apa yang sudah diputuskan. Dan tanpa berpanjang kata lagi, silakan Bu Mentor untuk membawakan atau menyampaikan materi yang akan dibawakan. Oke. Terima kasih Pak Yansel atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya Bapak Ibu yang hadir malam ini. Jadi mohon maaf sebelumnya ya Pak MC. Jujur saya langsung nembak aja Bapak MC malam ini, saya nggak memikirkan ada kepentingan apa di balik Pak Yansel. Jadi mohon maaf sebelumnya dan alhamdulillah ya. Beginilah sikap seorang leader yang luar biasa Bapak Ibu ya. Karena kita malam ini online Pak, ayo Bapak MC langsung seperti, bukan saya tanya Pak ada acara malam ini, nggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf sekali dan ini saya salut dengan sikap beliau Bapak Ibu. Beliau bisa menunda acaranya di dua acara yang ditunda beliau dan masih mengutamakan adalah di bisnis kita ini Bapak Ibu. Ini sikap seorang leader yang patut kita tiru. Jujur saya pun juga berusaha demikian ketika Pak Brian juga berada di kampung, konfirmasi dengan saya, Bu saya masih di kampung di sana memang sinyalnya susah ya Pak Yansel. Jadi Ibu gimana Pak materi dulu, siap Pak, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, inilah yang kami duplikasi dari mentor-mentor kita seperti Bu Enila, Pak Sandy, Bapak Ibu. Jadi terima kasih malam hari ini ya kepada mentor kita Pak Sandy, Bu Enila yang telah membimbing kita sampai saat ini Bapak Ibu. Tidak bosan-bosan selalu meluangkan waktunya rutin dengan di hari Selasa, Kamis untuk kita semua. Bersyukur kita berada di bawah jaringan beliau Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu malam ini saya akan sharing ya. Mungkin saya mau perkenalkan diri, mungkin ada yang hadir malam ini baru masuk dan belum tahu, belum kenal dengan kita. Jadi saya akan perkenalkan dulu, nama saya Pariyati Bapak Ibu. Saat ini saya masih bekerja di salah satu perusahaan di Batam. Jadi saya masih salah satu karyawan tetap di salah satu perusahaan di Batam Bapak Ibu. Dan saya bekerja dari 2005 ya, 2005 sampai sekarang. Jadi hampir udah memasuki ke 17 tahun Bapak Ibu saya menjadi seorang karyawan. Dan saya bergabung di 3A ini Bapak Ibu di program kita ini dari Januari 2016. Dan ini sudah akan masuk juga ke tahun ke-7 bulan Januari ini, tahun ke-7 saya di 3A. Dan sampai saat ini bisnis saya hanya 3A ini Bapak Ibu. Nggak pernah saya menjalankan bisnis yang lain kecuali 3A ini. Jadi karena saya juga masih menjadi seorang karyawan, saya juga pernah menjadi mencoba bisnis konvensional Bapak Ibu. Nah di sini saya akan membawakan sharing tentang 6 perbedaan seorang karyawan, pengusaha konvensional dan pebisnis 3A Network yang saya jalani dah 6 tahun ini Bapak Ibu. Jadi saya udah pernah menjalankan semuanya sampai saat ini kita juga masih seorang karyawan. Nah ini 6 perbedaan karyawan, pengusaha konvensional dan pebisnis 3A Network Bapak Ibu. Nah, jadi kita luar biasa ini ya, nanti di terakhirnya ketika kita udah selesai sharing Bapak Ibu, kita akan merasa, kita akan mengerti bahwa program kita ini, bisnis kita ini Bapak Ibu adalah bisnis yang luar biasa. Nah di situ karena dari perbedaan-perbedaan ini memang yang paling saya rasakan juga Bapak Ibu, yang paling enak sekali adalah menjalankan 3A Network menurut saya. Nah di situ jadi mungkin kita bisa mulai ya, ada 6 perbedaan Bapak Ibu. Jadi apa saja dari ke-6 perbedaan ini akan kita kupas satu persatu ya Bapak Ibu. Mulai dari yang pertama,
Nah, pertama adalah waktu Bapak Ibu. Jadi waktu ini Bapak Ibu, kalau seorang karyawan seperti saya, ini memang betul. Tarikat waktu kerja minimum 8 jam satu hari Bapak Ibu. Nah, di sini saya kerja 1 minggu 40 jam. Jadi satu hari saya bekerja 8 jam. Terkadang Bapak Ibu, karena tuntutan pekerjaan itu juga membuat saya lebih dari 8 jam. Bahkan sampai Sabtu Minggu pun Bapak Ibu, kalau dibutuhkan dan ada sesuatu yang urgent harus diprioritaskan, saya juga harus melakukan pekerjaan itu. Jadi nggak pernah berhenti dari Senin sampai Minggu Bapak Ibu. Inilah seorang karyawan. Mungkin Bapak Ibu ya di ruangan ini mungkin yang masih karyawan seperti saya boleh chat ya. Boleh chat, berarti kita satu profesi nih. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama. Kita bisa merasakan bagaimana menjadi seorang karyawan adalah waktunya habis Bapak Ibu, dari pagi sampai sore nggak pernah nampak saya namanya matahari Bapak Ibu, tahu-tahu pulang udah gelap. Nah, inilah seorang karyawan Bapak Ibu. Jadi memang luar biasa. Bahkan Bapak Ibu ya, 1 menit pun Bapak Ibu, kalau saya masuk jam 7, nah nanti pinjer untuk absen ini Bapak Ibu, itu juga kita kejar Bapak Ibu, jangan sampai lewat jam 7. Kenapa di sistem? Ketika saya lewat 1 menit Bapak Ibu, itu udah sama dengan terlambat 1 jam. Coba Bapak Ibu, luar biasa ketatnya waktu kita sebagai karyawan. Jadi memang sama sekali nggak ada kebebasan waktu sebagai karyawan Bapak Ibu. Jadi full, 1 hari full Bapak Ibu. Nah di situ. Bahkan ketika kita ada suatu kepentingan keluarga pun Bapak Ibu, kalau ada yang lebih penting lagi di kerjaan kita dulukan yang pekerjaan itu. Disinilah Bapak Ibu, luar biasanya kita menjadi seorang karyawan. Dan itu kita bisa jalankan sampai belasan tahun. Kenapa Bapak Ibu? Nah, memang di waktu itu memang pikiran seorang karyawan menjadi karyawan saja Bapak Ibu. Belum mengenal tentang bisnis-bisnis, belum mengenal tentang peluang-peluang yang bisa membawa kita ke kebebasan waktu dan finansial. Jadi tetap kita jalankan. Terus kedua, pengusaha konvensional. Habis waktu ini juga pernah saya rasakan Bapak Ibu. Dulu sebelum saya masuk ke perusahaan, ketika saya punya anak saya yang nomor 1 sama nomor 2 masih kecil, masih TK Bapak Ibu, saya pernah juga membangun bisnis konvensional. Saya berjualan makanan Bapak Ibu. Saya buka warung ayam penyet, nasi goreng seperti itu. Bapak Ibu tahu, habis waktu memang betul Bapak Ibu. Saya belanja jam 4 pagi. Jam 4 pagi saya sudah ke pasar Bapak Ibu. Belanja untuk yang saya persiapkan untuk saya jual. Sementara jam 8 saya sudah sampai di tempat kedai saya. Jadi dari jam 4 pagi sampai belanja sampai di rumah itu mempersiapkan apa yang mau kita jual. Ayamnya saya ungkep dulu, saya bikin sambal segala macam Bapak Ibu. Jam 7 saya pergi ke tempat kedai Bapak Ibu. Nah, anak saya yang TK itu saya ojekkan. Saya pergi sama anak saya yang kedua. Setelah itu di sana Bapak Ibu, apakah kita tinggal jualan kita Bapak Ibu? Ada nggak ada orang beli Bapak Ibu, kita tetap stay di sana. Sampai malam Bapak Ibu. Habis waktu, itu benar-benar habis waktu Bapak Ibu. Terkadang kalau saya ya nggak imbang dengan rasanya capek saya seperti itu. Ketika mendapatkan suatu penghasilan dari konvensional yang saya rasakan. Habis waktunya memang Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini juga ada yang punya bisnis konvensional, kedai, warung, atau buka bisnis itu habis waktunya di situ Bapak Ibu. Ini saya rasakan. Nah, gimana dengan pebisnis 3 Network Bapak Ibu tentang waktu ini? Waktunya lebih fleksibel. Jadi memang di sini terserah kita Bapak Ibu. Kapan waktunya, berapa menit pun, nggak sampai 1 jam pun kita bisa bekerja menjalankan bisnis 3E kita Bapak Ibu. Contoh nih Bapak Ibu, saya saat ini sebagai karyawan. Nah, ketika jam 10 break time, ada 15 menit break time di situ Bapak Ibu. Saya bisa chat, saya bisa prospek melalui online Bapak Ibu. Dan itu nggak butuhkan waktu lama.
sebentar saja mungkin saya bisa berkenalan dengan orang baru atau yang saya anggap calon mitra. Saya masukkan daftar nama. Itu nggak butuh waktu yang mengikat gitu. Tergantung kita sendiri. Oh, nanti kita bisa buat janji. Kalaupun kita udah klik, kita udah berkenalan dalam waktu 5 menit Bapak Ibu, kita bisa buat janji. Oke, kita ngopi Bu, setelah ini jam sekian setelah pulang kerja. Nah, semuanya fleksibel. Jadi untuk pebisnis 3 Network, ini luar biasa sekali tentang waktu. Nah, kita freelance, kita kapan saja bisa kerjakan. Nggak ada yang mengikat kita. Yang menentukan juga kita sendiri waktunya kapan. Nah, jadi nggak ada yang mengatur waktu kita untuk menjalankan 3 ini. Jadi kita sendiri yang memanage waktu kita ini Bapak Ibu. Ini luar biasanya Bapak Ibu. Kalau nomor 1 tentang waktu, dan mungkin Bu Jana juga mengalami hal yang sama ya. Bu Jana punya kedai, beliau mengatakan saya juga Bu. Nah, ini kita bisa merasakan. Nah, ini tentang waktu. Yang kedua Bapak Ibu itu adalah tentang modal. Nah, ini karyawan ini modal. Nah, jadi apakah orang kalau kita sering ya Bapak Ibu menemui calon mitra, nah kita bilang kita modalnya 50.000 beli ID, tabungannya ini 350.000. Nah seperti itu merasa berat sekali Bapak Ibu. Padahal kalau kita ngomongin karyawan Bapak Ibu ya, seringkali ada uang pelicin atau ini bahkan memang jutaan rupiah, dan saya juga menemui seperti ini Bapak Ibu. Kenapa? Saking susahnya Bapak Ibu, saking susahnya mencari kerja, sampai bisa bilang oke, bayar berapapun saya mau, yang penting kerja. Ada yang selama kontraknya Bapak Ibu, dia ngasih sama yang masukin 100.000 setiap bulan setelah gajian, seperti itu. Ada yang minta duluan di awal, sekian nanti masuk kerja. Ada Bapak Ibu, banyak sekali. Jadi apakah karyawan juga butuh modal? Butuh Bapak Ibu. Walaupun beliau melamar pekerjaan tanpa membayar, masuk dengan sendirinya Bapak Ibu, apakah ketika kerja langsung bergaji? Apakah dia pulang pergi tidak mengeluarkan modal untuk transportasi, untuk makan siangnya Bapak Ibu? Nah, jadi dari segi modal ini lebih besar lagi Bapak Ibu. Kalau satu hari kita makan 50.000, berarti 1 bulan udah berapa pengeluaran kita? Makan sama bensin oke 50.000, yang paling kecil aja. 1 bulan 1.500.000 Bapak Ibu. Apakah gak keluar modal? Lebih besar lagi. Pengusaha konvensional lagi, modalnya sangat besar. Kita lihat yang kecil aja Bapak Ibu, yang sederhana aja. Oke, saya mau buka usaha jual gorengan Bapak Ibu. Apakah cukup bisa dengan menggunakan 350.000 Bapak Ibu? Gerobak saja untuk gorengan itu nggak cukup 5 juta. Itu baru gerobaknya Bapak Ibu. Belum lagi bahan-bahannya, bahan-bahan yang untuk dijual. Terus kalau nggak laku lagi Bapak Ibu apa? Habis kan kita makan sendiri. Nah, ini butuh modal. Modalnya itu sangat besar Bapak Ibu. Jadi kalau pebisnis 3 Network, nah modalnya cuma berapa Bapak Ibu? 50.000. Itu adalah ID kita, hak bisnis kita Bapak Ibu, dan itu adalah seumur hidup. 1 ID, 50.000. Kecil atau besar Bapak Ibu? Siapa yang nggak sanggup Bapak Ibu dengan modal 50.000? Jadi dari segi modal saja itu 3 Network, kendaraan bisnis kita Bapak Ibu, itu adalah butuh modal yang paling murah, seminim-minimnya modal 50.000. Mungkin 50.000 Bapak Ibu bawa jalan ke warung, itu nggak cukup Bapak Ibu zaman sekarang. Dan ini nggak pernah modal di 3 Network Bapak Ibu, ini nggak pernah naik harga. Mulai dari saya bergabung di sini 2016 sampai saat ini Bapak Ibu, ID harganya tetap 1 ID 50.000, nggak pernah naik-naik. Coba kalau kita di pengusaha konvensional, kalau kita jual makanan Bapak Ibu, bahan kebutuhan pokok itu semakin naik.
minyak naik, apalagi kalau udah naik bahan bakar Bapak Ibu, itu semuanya naik, harga ikut naik, semuanya naik Bapak Ibu. Tapi di 3 Network saya nggak pernah melihat akan naik harga ID. Jadi satu ID contohnya besok tahun 2022 ID mau naik 60.000, contohnya di Mobis ada pemberitahuan seperti itu. Nggak pernah saya jumpain Bapak Ibu, ID tetap 50.000. Ini dari segi modal ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa tahu dari waktu kita paling fleksibel, dari modal kita paling kecil modal kita untuk di 3 Network ini. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, itu adalah penghasilan. Nah, kalau karyawan terbatas sesuai jenjang karir. Nah, 2,5 juta sampai 10 juta Bapak Ibu. Nah, ini kalau karyawan, jadi bisa ditentukan. Nah, kalau contohnya ini ada kita cuman tamatan SMA dan belum punya skill apapun Bapak Ibu. Pasti ketika kita jadi karyawan, level kita pasti adalah selevel operator Bapak Ibu. Yang penting kerja. Nah, seperti itu. Ya, saya belum pernah kerja, belum pernah punya pengalaman, tapi saya pengen kerja, apa aja yang penting kerja. Nah, seperti itu. Jadi bisa jadi 2.500.000 sampai 10 juta. Segitulah maksimal apa kita Bapak Ibu, pendapatan kita sebagai karyawan. Nah, di situ. Nah, kalau sampai jenjang karirnya naik Bapak Ibu, itu sampai kalau untuk mendapatkan 10 juta Bapak Ibu, ini kalau nggak punya skill, terus nggak pernah naik promosi karirnya Bapak Ibu, itu nggak bakal sampai. Bahkan ada yang sampai 20 tahun kerja pun belum nyampe basicnya 10 juta Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu sebagai karyawan, karena yang menentukan adalah bos kita, perusahaan kita. Jadi karyawan tidak bisa menentukan mau gaji berapa. Nah, seperti itu, semua ditentukan oleh manajemen. Nah, yang kedua pengusaha konvensional. Nah, bisa dapat puluhan sampai ratusan juta. Nah, bisa juga rugi puluhan juta dan ratusan juta juga Bapak Ibu. Nah, jadi pengusaha konvensional bisa Bapak Ibu langsung sukses dia. Penghasilannya luar biasa besar Bapak Ibu. Tapi kalau sebagai pengusaha konvensional Bapak Ibu, kalau kita lihat penghasilnya luar biasa besar, kita juga bisa melihat modalnya berapa. Nah, kalau modalnya besar, ya wajar Bapak Ibu. Apakah nggak ada risiko Bapak Ibu? Ada. Banyak risiko di bisnis Bapak Ibu. Bisa juga pengusaha konvensional bisa jatuh secepat kilat, termasuk Bapak Ibu ketika pandemi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat semua pengusaha-pengusaha hotel, pengusaha-pengusaha pariwisata Bapak Ibu. Ketika pandemi semuanya Bapak Ibu pada mengeluh. Kenapa jatuh bisnisnya? Modalnya berapa Bapak Ibu? Luar biasa besar. Kerugiannya juga besar. Nah, sebagai pebisnis 3 Network Bapak Ibu, ada potensi penghasilan. Sebetulnya penghasilannya menurut saya unlimited Bapak Ibu, yang nggak bisa kita perkirakan. Di sini hanya disampaikan 1 juta sampai 300 juta Bapak Ibu tanpa resiko kerugian. Nah, kita amati kembali Bapak Ibu, tanpa resiko kerugian. Kalaupun kita hanya mendapatkan bonus 1 juta Bapak Ibu, apa rugi kita? Bahkan kalau kita bilang kita hanya membayar premi saja, berinvestasi saja Bapak Ibu di 3 Network dengan modal 350.000 satu bulan, tanpa menjalankan bisnisnya, apa kerugian kita Bapak Ibu? Tanya balik sama yang kita rasakan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang udah bergabung 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun pasti bisa merasakan apa yang kita dapat dari program ini. Tanpa menjalankan bisnisnya, apa yang kita dapatkan Bapak Ibu? Tidak ada ruginya, untung malah iya, luar biasa. Betul sekali. Kenapa? Banyak sekali bukti Bapak Ibu, mitra-mitra kita
belum nyampe 6 bulan, belum nyampe 5 tahun menabung Bapak Ibu, terjadi sesuatu Bapak Ibu, apa yang beliau dapatkan? Ahli warisnya malah mendapatkan lebih dari yang ditabungkan. Inilah luar biasanya bisnis 3 Network Bapak Ibu. Yang keempat Bapak Ibu, pencapaian. Nah, pencapaian seorang karyawan untuk gaji di atas 10 juta perlu waktu 20 tahun dan pendidikan tinggi. Saya bisa melihat ya Bapak Ibu, di atas 20 tahun pun Bapak Ibu ada yang belum capai 10 juta sebagai karyawan. Itu banyak sekali Bapak Ibu. Untuk basic ya Bapak Ibu sebagai karyawan. Nah, kalau punya pendidikan tinggi, punya skill yang luar biasa ya, mungkin level manager itu bisa jadi. Tapi kalau rata-rata Bapak Ibu, rata-rata sekarang yang paling besar itu adalah rata-rata level pendidikan SMA, SMK, atau SLTA Bapak Ibu, itu mayoritas, dan itu kalau di perusahaan adalah sebagai operator, leader. Nah, yang dipromosikan ya dari operator menjadi operator yang luar biasa bagus performan kerjanya, baru beliau bisa promosi menjadi seorang leader. Nah, itu pun juga tidak bisa capai basic 10 juta dalam waktu 20 tahun Bapak Ibu. Inilah karyawan. Jadi balik lagi, yang menentukan gaji kita adalah pemberi kerja Bapak Ibu. Kalau bisa kita sebagai karyawan kita bisa menuntut lebih. Sedangkan untuk UMK aja, kenaikan tahunan Bapak Ibu bisa tahu sendiri. Harus demo dulu ke pemerintah, baru bisa naik. Seperti tahun ini Bapak Ibu. Dari UMK 2001 ke 2022 Bapak Ibu boleh lihat 36.000. Inilah luar biasanya. Yang kedua adalah pengusaha konvensional perlu waktu puluhan tahun untuk sukses dan bertahan dari segi persaingan Bapak Ibu. Jadi ini juga pengalaman saya ya, waktu saya buka warung makan dulu, waktu zaman dulu itu saya belajar membuka warung makan, itu orang akan mengenal kita, orang akan mengenal masakan kita Bapak Ibu. Itu nggak sebentar. 3 bulan, 4 bulan orang baru tahu. Oh, di sana loh enak. Nah, seperti itu. Jadi butuh waktu lama Bapak Ibu. Nah, itu dengan kita rutin tiap hari kita buka usaha kita Bapak Ibu. Tiap hari kita buka, laku nggak laku, tetap kita buka. Jadi modal kita harus kuat, berlipat-lipat Bapak Ibu. Untuk menjalankan bisnis yang saya jalankan dulu, jual makanan Bapak Ibu. Setiap hari saya belanja. Kalau belanja hari ini, besok lagi nggak bisa kita jual. Karena udah kualitasnya udah menurun. Udah nggak enak lagi. Nanti orang malah sekali beli, nggak jadi beli lagi selanjutnya. Yang kita pertahankan sampai 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, ketika saya membuka usaha waktu itu adalah kualitas makanannya. Dan itu butuh support modal yang luar biasa, backupnya luar biasa. Jadi setiap hari belum ada penghasilan Bapak Ibu. Dapat penghasilan masuk, jadikan barang. Dapat penghasilan masih masuk lagi, dapat jadikan barang. Mungkin bertambah menu lagi. Nah, besok menunya tambah karena ada uang lebih. Seperti itu terus Bapak Ibu. Nah, jadi perlu waktu puluhan tahun untuk sukses dan bertahan dari segi persaingan konvensional. Bapak Ibu boleh lihat ya, kalau di tempat keramaian, yang jual gorengan bukan 1 gerobak, tapi ada berderet, ada 5 gerobak sepanjang jalan Bapak Ibu. Jadi orang bisa menilai, mungkin bisa jadi yang belum pernah ngerasain, oh saya beli di sini dulu rasanya gimana, besok di sana. Nah, yang kuat bertahan Bapak Ibu adalah yang punya kualitas bagus tadi. Yang lainnya karena nggak laku-laku habis lama-lama, nggak kuat bertahan. Nah, di pebisnis 3 Network Bapak Ibu, hanya 1-3 tahun Bapak Ibu boleh lihat ya bukti-bukti yang sukses di 3 Network Bapak Ibu. Nah,
yang menjadi kron kurang dari 3 tahun, itu juga ada. Jadi kalau kita mau jalankan betul-betul, serius dengan betul-betul Bapak Ibu, waktunya cukup 1-3 tahun, kita pasti sukses di bisnis ini kita Bapak Ibu. Ini juga terbukti dengan good agency kita ya, Pak Brian. Nah, itu juga nggak sampai 3 tahun Bapak Ibu, cepat sekali jenjang karirnya. Bu Enila juga seperti itu Bapak Ibu. Kalau melihat slide-nya ya dari background-nya Bu Enila atau pencapaian-pencapaian Bu Enila itu sebentar aja. Bahkan bilang mungkin langsung leader agency, nggak tim agency dulu. Sampai saat ini Bapak Ibu boleh lihat, Titanium Agency. Satu tingkat di atasnya adalah Crown Agency Bapak Ibu. Di sini juga Good Agency kita Pak Brian Bapak Ibu, penghasilannya. Good Agency kalau kita lihat di slide ya yang sering disampaikan Pak Sandy, berapa Bapak Ibu? 20-35 juta. Besok kalau beliau hadir ngisi materi, boleh Bapak Ibu tanya. Di perusahaan sebelumnya beliau bekerja, pencapaiannya berapa tahun beliau bekerja di sana dibandingkan dengan di 3E. Jadi kalau di 3E siapa yang fokus Bapak Ibu? Pasti tembus Bapak Ibu. Cukup waktu sampai 3 tahun. Sukses kita. Jadi singkat sekali. Tinggal kita yang mengaturnya Bapak Ibu. Kita sendiri yang punya bisnis. Kita sendiri yang menentukan goal kita. Kita sendiri yang akan kejar target kita ini. Goal kita ini Bapak Ibu. Pasti sampai Bapak Ibu. Nah, yang kelima adalah pengalaman Bapak Ibu. Jadi karyawan lebih diutamakan yang sudah berpengalaman. Nah, mungkin Bapak Ibu punya saudara atau anak atau teman, bahkan kita sendiri seringkali kita melihat suatu lowongan pekerjaan ya dibutuhkan contohnya quality control. Nah, dalam satu perusahaan syarat minimal 1 tahun bekerja sebagai quality. Nah, ini sudah memang adatnya seperti ini. Nah, seorang perusahaan, seorang pemberi kerja akan merekrut orang yang lebih bagus punya pengalaman. Dan nanti ketika masuk itu dinego lagi gajinya lebih rendah daripada yang diminta sama karyawannya Bapak. Jadi lebih diutamakan yang sudah berpengalaman. Yang belum berpengalaman gimana? Kalau nggak punya relasi, kalau punya relasi, nah karena relasi baru dapat pekerjaan. Banyak sekali seperti itu Bapak Ibu. Kalau nggak ada relasi, kita taruh pun lamaran di sana nggak bakal dipanggil. Nah seperti itu. Jadi lebih diutamakan yang sudah berpengalaman. Nah terus kalau orang yang belum berpengalaman, Bapak Ibu gimana mau bekerja? Ya tadi balik ke depan lagi, butuh modal, ada uang pelicin, cari orang yang bisa masuk kan. Nah seperti itu. Inilah harus punya pengalaman baru mudah kita mendapatkan suatu pekerjaan. Nah, bagi pengusaha konvensional tidak berpengalaman bisa tertipu. Jadi kalau kita mau membuat suatu bisnis konvensional, kalau kita belum ahli di sana, kita belum tahu selah-selahnya di sana Bapak Ibu, kita hanya mengikuti apa yang dibilang orang, oh inilah bisnis bagus. Kita bisalah di sini kita usaha ini bagus lahannya, kita bisa ternak lele. Kalau kita nggak tahu cara-cara beternak lele, kita kasih bibit di situ 2000 bibit, tahu-tahu besar tinggal 500, hilang semua yang lainnya. Karena kita nggak punya pengalaman, kita nggak tahu selahnya, dan kita hanya mengikutin aja omongan orang. Nah seperti itu bisa jadi tertipu Bapak Ibu. Ini di segi pengalaman. Tapi kalau kita udah pernah mengalami suatu pengalaman, kita udah pernah jalankan itu, kita tahu, oh kalau kita buat seperti ini nanti jadinya nggak berhasil. Dulu aku pernah, nah itulah suatu pengalaman. Jadi di pengusaha konvensional juga gitu deh. Kalau tidak punya pengalaman terhadap sesuatu bisnis dan akan masuk ke dalam bisnis itu Bapak Ibu, bisa jadi tertipu, hancur bisnisnya.
rugi jadinya, modal kita habis. Nah, kalau di pebisnis 3 Network, Bapak Ibu, tidak perlu pengalaman, yang penting trust ke leader pasti sukses, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini artinya tanpa kita punya pengalaman di networking, kita bergabung dengan seorang leader, Bapak Ibu. Kita ikutin arahan leader ini yang mengajak kita ini, Bapak Ibu. Pasti sukses, karena kepuasan seorang leader, Bapak Ibu, ketika bisa mensukseskan mitranya. Kalau di bisnis 3E ini, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu rasakan, yang saya ajak, yang saya sponsorin, waduh, naik posisi, bisa elit. Apa yang Bapak Ibu rasakan sebagai leader? Ada kepuasan tersendiri ketika mitra kita menjadi orang yang sukses. Dan apa? Di 3 Network, kesuksesan kita, Bapak Ibu, itu tergantung gimana kita mensukseskan mitra kita mensupport mitra-mitra kita. Nah, di situ. Jadi nggak perlu pengalaman, Bapak Ibu. Ikutin arahan leader. Leader itu adalah sebagai petunjuk, Bapak Ibu. Bapak Ibu proaktif ke leadernya. Apa yang disampaikan leadernya nggak mungkin akan menyesatkan mitranya. Kalau di bisnis kita, bisnis 3E Network, kita bisa lihat, Bapak Ibu, leader-leader kita membimbing kita, mengarahkan kita. Ayo, apa yang kamu butuhkan? Kasih tahu, biar kita siapkan. Nah, seperti itu. Jadi trust kepada leadernya. Proaktif terhadap leadernya. Leadernya pun, Bapak Ibu, kalau kita tanya sesuatu hal, leader kita belum paham, pasti belum juga cari tahu ke leader atasnya lagi. Jadi ini luar biasa bagus 3E Network ini, Bapak Ibu. Siapapun bisa jalankan bisnis ini tanpa butuh pengalaman dalam networking. Karena bisa dipelajari. Kita bergabung, bayar ID, premi pertama. Nah, ikutin mentor kita. Pasti yang ngajak Bapak Ibu, yang mensponsorin Bapak Ibu pasti akan bilang, yang kita targetkan pertama kali adalah elit. Ayo, kita elit. Kenapa elit? Karena 3 bulan ke depan kita bisa jamin kalau udah elit, modal tabungan kita tadi, Bapak Ibu, nggak keluar dari kocek kita. Nah, leader selalu seperti itu. Saya yakin semua leader di dalam sini yang bergabung malam ini pasti punya pemikiran yang sama. Ketika kita mengajak siapapun, pasti pikiran kita pengen yang kita ajak elit dulu. Karena ini ada peluang. Gimana caranya kita membayar premi tidak dari kocek pribadi kita. Jadi nggak butuh pengalaman, ikutin Bapak Ibu. Ikutin mentor kita. Nggak kemana, ikutin. Saya juga yakin dengan mentor saya. Bapak Ibu boleh lihat, pagi-pagi semangat pagi leader-leader mendoakan kita sukses, mendoakan kita sehat selalu. Di situ, Bapak Ibu. Inilah mentor-mentor kita. Bersyukur kita punya mentor-mentor yang luar biasa, Bapak Ibu. Ini dari segi pengalaman. Nah, yang keenam, Bapak Ibu, ini adalah persaingan. Nah, karyawan terlalu banyak, Bapak Ibu. Kalau kita bisa melihat ya, mungkin di saat pandemi, Bapak Ibu, semua pelamar pekerja itu melamarnya dari rumah menggunakan link. Biasanya, Bapak Ibu, itu di kawasan tempat saya bekerja, Bapak Ibu tahu, yang ngantri nunggu pengumuman ada lowongan pekerjaan itu ribuan, Bapak Ibu. Dulu saya juga pernah, Bapak Ibu, anak saya yang pertama lulus SMK. Nah, jadi saya kerja nih. Jadi saya bilang, saya mau kasih pelajaran sama anak saya. Coba rasakan gimana caranya cari kerja. Gimana rasanya orang tua mencari uang. Nah, seperti itu. Jadi ya udah, aku pergi ya mah ngelamar. Nah, seperti itu. Ada namanya CC ya, kumpul di salah satu tempat di daerah tempat saya bekerja. Di situ Bapak Ibu, jam 11:30 dia telepon saya. Mak, sinilah Mak, katanya. Saya pergi, saya keluar dari perusahaan jam istirahat, saya cari anak saya. Sedih Bapak Ibu, persis Bapak Ibu seperti yang Bapak Ibu lihat di foto ini.
Pelamar pekerja itu ribuan, duduk di segala macam penjuru di situ di lantai, dan saya melihat anak saya sedih Bapak Ibu waktu itu. Udah, kalian pergi makan, ada kawannya 2 orang, udah nih uang pergi makan, habis gitu pulang, nggak usah sini. Nggak ada loh Ma tadi lowongan kerja di sini, nggak ada ditempel, udah tunggu dari pagi sampai tengah hari nggak ada. Itu saya ngerasakan saja, padahal saya cuma ingin memberi suatu pelajaran. Nah seperti itu, sedih Bapak Ibu, persis seperti yang digambar itu kalau melamar pekerjaan waktu itu. Akhirnya saya suruh pulang, udah diem aja. Di situ saya carikan pekerjaan, jadi terlalu banyak saingannya Bapak Ibu. Iya bentar ya Nak. Ya. Pengusaha konvensional juga sama Bapak Ibu, banyak sekali. Kalau kita lihat di sepanjang jalan, mungkin Pak Yansel kalau lewat ya, ada orang jual ayam penyet pakai tenda ya Pak Yansel. Itu di sepanjang jalan semua jual ayam penyet Bapak Ibu. Coba. Jadi saingannya banyak sekali. Kalau banyak saingan, contohnya di tempat kita sepi, di sebelah kita ramai sekali, coba seperti apa Bapak Ibu rasanya? Sedih, tapi memang harus dijalanin. Nah, karena orang pinginnya memang buka suatu usaha sendiri. Nah, tapi harus kuat dengan persaingan karena banyak sekali saingannya. Jual apapun makanan Bapak Ibu, bukan 1-2 yang jualan. Pasti banyak sekali. Di mana-mana ada. Bisnis 3 Network Bapak Ibu. Sedikit sekali Bapak Ibu. Coba di mana ada bisnis seperti bisnis kita Bapak Ibu. Selama saya bergabung di 3 Network Bapak Ibu, sepertinya saya juga nggak melihat ada seperti ini di tempat lain. Makanya 3 Network aja yang saya tahu. Ada banyak perusahaan asuransi, banyak sekali seperti CAR, tapi nggak ada program yang seperti ini saya lihat. Adapun sistemnya juga beda, nggak seperti sistem di 3E. Serupa tapi tak sama, betul sekali Pak Nathan. Serupa tapi tak sama, tapi memang yang luar biasa. Saya pelajari sistemnya, saya perhatikan produknya, itu memang 3E yang luar biasa. Nggak ada, sedikit sekali itu menurut saya memang nggak ada menurut saya. Sedikit sekali, banyak yang sama, seperti tadi serupa tapi tak sama. Banyak perusahaan asuransi, banyak sekali. Tapi Bapak Ibu bisa cari yang ada program seperti di 3 Network. Ada Bu, ada, tapi 2 jalur. Nah, sama nggak Bapak Ibu dengan di 3 Network? Masih berbeda. Inilah luar biasanya Bapak Ibu. 6 perbedaan tadi ya. 6 perbedaan. Dari waktu, dari modal. Apalagi Bapak Ibu? Dari waktu, dari modalnya, dari penghasilannya, dari pencapaiannya, pengalamannya, bahkan persaingannya. Bapak Ibu bisa melihat mana yang paling unggul dari 3 ini Bapak Ibu. Jadi memang 3 Network Bapak Ibu itu tidak menyaingi sama sekali, tidak menyaingi dengan bisnis yang lainnya. Bahkan melengkapi menurut saya Bapak Ibu. Apapun bisnis Bapak Ibu, apapun profesi Bapak Ibu, menyisihkan suatu penghasilan itu hal yang wajib menurut saya. Karena apa? Menabung itu adalah mengapresiasikan apa yang sudah kita kerjakan. Apa yang kita udah capek-capek lakukan dan mendapatkan suatu penghasilan. Nah, kalau penghasilan ini habis Bapak Ibu, tanpa ada bekasnya, tanpa ada sesuatu benda yang nampak, oh ini loh hasil kerja saya Bapak Ibu. Kasihan badan kita Bapak Ibu, tiap hari kita ajak bekerja. Waduh, hari ini gajian tapi malah minus. Inilah Bapak Ibu, saya karyawan. Saya masih karyawan seperti itu. Ya gajian lah, gajian udah habis tahun baru nih, gajian lah. Nanti teman saya bilang, emang ada sisa ya? Nah, seperti itu, sedih kali kan Bapak Ibu.
Jadi ini bersyukur sekali Bapak Ibu yang ada hari ini di dalam ruangan ini, di dalam Zoom ini Bapak Ibu. Bersyukur sekali. Karena apa? Kita sudah mempunyai, kita udah dipertemukan dengan suatu peluang. Saya udah join 3 bulan Bapak Ibu, tapi saya belum punya bonus. Nggak masalah, apa ruginya? Jadi kalau kita prospek ke siapapun Bapak Ibu, ke orang yang punya bisnis, orang yang punya bisnis MLM, orang jualan parfum, masuk Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita menabung. Kita nggak menjual barang seperti yang mereka jual. Bahkan kita sarankan, ayo kuat di bisnismu, sisihkan untung dari bisnis ini. Nah, ke 3E. Bagus kan Bapak Ibu 3E Network? Jadi memang banyak sekali keunggulan-keunggulan dari bisnis kita Bapak Ibu. Ketika kita mengetahui apa keunggulan-keunggulan dari bisnis kita, semakin kuat percaya diri kita, semakin kuat kita untuk prospek. Kita nggak malu-malu lagi, yakin ini bisnisku memang bagus. Tanpa menjelekkan bisnis orang lain, tanpa kita tidak mendukung bisnis orang lain, tapi kita bisa sarankan untuk menyisihkan. Samanya ngajak-ngajak orang juga nih, aku juga ngajak orang beli. Nah, ini kan ngajak-ngajak orang juga bisnisnya. Jadi kita tanya Bapak Ibu, bisnis apa yang nggak ngajak orang? Ada nggak Bapak Ibu? Kalau yang saya bilang tadi jual gorengan sebelumnya itu tidak langsung ngajak orang untuk membeli. Kalau nggak ada orang beli, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tapi kalau di bisnis kita Bapak Ibu, kita kasih tahu ke teman kita kasih tahu program ini ke saudara kita. Mereka masih belum terbuka pola pikirnya, mereka masih belum terbuka mindsetnya Bapak Ibu. Apa ruginya kalau mereka nggak bergabung dengan kita? Jadi ini bisa jadi suatu sharing ya, pelajaran tentang sikap terhadap perusahaan. Jadi kita harus tahu keunggulan produk kita, sikap kita terhadap perusahaan. Jadi kita, oh iya, bisnisku bagus sekali. Dengan tidak menyepelekan bisnis orang lain, kita bisa sampaikan bisnis ini ke orang yang punya bisnis. Karena bukan menyaingi bisnis kita, melengkapi. Saya punya teman juga bisnis MLM. Bahkan setiap kajiannya sering nih. Tapi dia bilang, ya Mbak, kalau udah dapat bonus kayak gini ya aku belikan lagi produknya. Biar nanti orang minta produk aku punya stok. Jadi mana dong untungnya Bapak Ibu? Inilah Bapak Ibu, luar biasanya 3E Network Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu berkecil hati ya. Jadi bisnis 3E Network itu menurut saya itu memang the best Bapak Ibu. Saya sama sekali nggak pernah terpikir ya, walaupun orang bilang ini bonusnya harian, bonusnya mingguan, bonusnya bulanan, setiap hari kita bisa dapat bonus Bapak Ibu. Tapi kita tanya, apakah tanpa proses untuk mendapatkan suatu bonus itu Bapak Ibu? Jadi kalau kita udah masuk ya, udah lama di 3E Bapak Ibu, memang kita nggak bisa gimana ya, susah mau ninggalin 3E. Kenapa? Dengan mitra-mitra kita, dengan relasi-relasi kita dengan sesama 3E Bapak Ibu, kita gimana ya, udah di hati, mau meninggalkan pun mitra kita ini udah jadi satu, menurut saya udah jadi satu keluarga, udah jadi satu hati. Jadi nggak bisa dengan mudah, olah di sana besar, aku pindah ke sana loh, katanya kayaknya di sana cepet kali dapat bonus gede, seperti itu. Enggak. Bukan kita bergabung dengan kita bergabung dalam suatu bisnis dengan iming-iming Bapak Ibu. Jangan bergabung bisnis dengan iming-iming. Nah, itu hanya iming-iming.
Jadi bergabunglah dalam suatu bisnis karena manfaat dari bisnis itu sendiri, manfaat dari produknya itu sendiri. Itulah Bapak Ibu ya, 6 perbedaan seorang karyawan, pengusaha konvensional, dan bisnis 3E. Jadi memang saya udah merasakan semuanya Bapak Ibu ya. Yang jualan saya udah rasakan, yang bekerja pun saat ini Bapak Ibu, sampai saat ini saya masih jadi karyawan juga saya rasakan. Dan yang saya sharingkan ini terasa, saya bisa merasakan. Di 3E Network lah Bapak Ibu yang luar biasa. Di masa pandemi, di mana orang semua nggak bisa bekerja, banyak yang di PHK, bonus malah naik Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu. Terus kerjaan kita di mana? Di rumah. Mana boleh kita keluar Bapak Ibu, senang-senang kita boleh jalan-jalan, kan nggak boleh jalan-jalan waktu lockdown 2020. Malah suami saya pun kena PHK. Tapi saya tetap bisa double income. Itulah, bersyukur sekali Bapak Ibu. Saya bersyukur sekali bisa kenal 3E ini. Saya bisa dapat mentor-mentor yang luar biasa, yang bisa menguatkan hati saya tetap di 3E. Memang produknya, yang pertama memang produknya Bapak Ibu yang sangat bermanfaat bagi saya dan bagi keluarga. Oke Bapak Ibu, sekian yang saya sharingkan. Jadi apabila ada kata-kata ya yang kurang berkenan, mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Saya hanya manusia biasa. Tidak ada hal yang saya sampaikan itu sengaja nggak ada Bapak Ibu. Saya hanya sharing gimana luar biasanya program kita yang udah kita jalanin ini, dan memang aktualnya realnya juga seperti itu adanya.